Hasrudin Nur, Siap. akademisi dan tokoh pemuda Enrika. Selamat datang di podcast Rakyat News. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang lagi apa kesibukannya? Masih di kampus atau? Sebagai akademisi pasti kesibukannya selalu di kampus. Terus biasa juga lebih sering mengamati dinamika dan perkembangan politik hari ini. Apalagi kan dalam waktu dekat pilkada sudah tidak lama lagi. Otomatis warkop semakin ramai lagi. Namun di menjelang pilkada ini peran-peran akademisi juga sangat penting untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Nah, Enrika yang ini juga sangat menarik ya untuk kita bahas karena tentunya dalam kurun waktu 7 bulan yang akan datang mungkin akan ada pilkada serentak dan ya nantinya akan ada pemilihan bupati di Enrekang. Dan sekarang bagaimana kondisi di Enrekang sekarang? Ya, kalau berbicara mengenai Enrekang itu ke SDM-nya begitu luar biasa. SDM, SDA, potensi alam yang begitu luar biasa, mulai dari hasil alam yaitu sayuran, tanaman kopi yang begitu luar biasa. Tapi tidak bisa dipungkiri ketika berbicara Enrekang hari ini ada banyak PR. Salah satunya itu bagaimana untuk membenahi infrastruktur yang ada. Dan itu menjadi PR terbesar ya. Terbesar. Terus yang kedua mengenai masalah ekonomi. Beberapa waktu yang lalu di Ramadan malah sempat ada isu wacana bahwa teman-teman dari guru itu akan melakukan aksi unjuk rasa karena tunjangan sertifikasi guru mereka tidak terbayarkan sampai di Ramadan. Setelah itu ada wacana lagi bahwa THR para ASN ini belum terbayarkan juga. Lambat ya? Lambat dibayarkan, tapi alhamdulillah mungkin ada bentuk dinamika yang terjadi, akhirnya pemerintah melalui beberapa pihak bisa terrealisasi untuk dibayarkan. Kemudian kalau segi ekonomi masyarakat termasuk misalnya sumber daya alamnya seperti apa di sana? Kalau mengenai sumber daya alam, kan bisa dipungkir bahwa penghasil sayur terbesar di Sulsel, termasuk kopinya juga yang luar biasa. Yang notabene-nya kalau bicara hal ini ketika diolah dengan baik, insya Allah pasti Enrekang bisa lebih maju dan bisa berkembang lagi. Nah, itu dia. Berarti tentunya di awal kondisi Enrekang ini juga menjadi dasar karena di politik juga itu punya peranan besar dalam membangun kabupaten ya. Membangun daerah itu di politik juga sangat penting. Sangat penting. Nah, kalau kita bergeser sedikit, bagaimana suasana politik di Enrekang saat ini? Kalau berbicara mengenai politik sebelum saya masuk, saya ingin menyampaikan bahwa pilkada 27 November yang akan kita songsong beberapa bulan lagi itu kan merupakan sebuah tongkat sejarah pilkada serentak yang ada di Indonesia. Nah, berbicara mengenai politik, secara pribadi saya mendefinisikan bahwa politik itu adalah seni untuk mengelola kepentingan. Hampir segala bentuk kepentingan yang ada saat ini, endingnya itu berada di dalam lingkaran politik. Termasuk kesejahteraan. Salah satunya. Nah, berbicara mengenai dinamika politik yang ada di Enrekang hari ini, tidak bisa dipungkiri sudah banyak komunikasi, sudah banyak nama-nama yang sudah mulai naik. Dan hampir dipastikan itu ada pertarungan yang akan jauh lebih menarik. Karena kenapa? Di Enrekang menariknya ini salah satu wilayah yang tidak ada incumbent. Wah, itu menarik itu. Tarung bebas. Ya, tarung bebas. Karena bupatinya sudah 2 periode, wakil bupati yang kemarin itu kayaknya sudah tidak ingin maju di kontestasi pilkada. Jadi tidak ada bupati atau wakil bupati yang bertarung, ini pure bebas ya? Tarung bebas, komunikasi sama siapapun juga bisa. Dan bagaimana partai politik memfilter atau menyaring siapa yang dia usung nanti. Dan artinya kita bisa pastikan perangkat-perangkat pemerintahan itu bisa tidak ada kontaminasi. Tidak ada kontaminasi dan itu ya betul-betul netral ya karena tidak ada seperti itu. Nah, kemarin juga di media kami di Rakyat News beberapa juga narasumber kami, mungkin salah satu narasumber telah kita rilis di media, ada beberapa calon bupati ya di Enrekang.
Itu siapa-siapa saja yang punya potensi maju di pilkada ini? Kalau berbicara calon, saya memandang ada beberapa nama, tapi saya membagi dalam klaster. Ya, klasternya. Nah, kalau secara pribadi, saya membagi klaster itu di politisi tersendiri ada 2 nama. Ya. Yang pertama itu ada Mitra Fahrudin, dia merupakan anggota DPR RI saat ini dari fraksi PAN. Terus dia juga dia juga anak dari mantan Bupati Nrekang. Muslimin. Ya, Muslimin Bando. Terus yang kedua, politisi itu ada Haji Saharudin. Haji Saharudin. Nah, dia itu merupakan bisa dikatakan politisi senior juga karena beliau sudah melalang buana. Awal karir politiknya itu bukan di Sulsel tapi di Papua Barat. Dia dua periode jadi anggota DPRD, satu periode DPR Kabupaten naik ke Provinsi Papua Barat. 2019 dia pindah di DPRD Provinsi dan terpilih. 14 Februari 2024 kemarin kembali terpilih di Dapil 9 DPR Provinsi dan satu-satunya incumbent dari fraksi ketiga yang terpilih. Nah, itu yang mewakili politisi. Terus mewakili dari kalangan pengusaha ada beberapa nama juga. Yang pertama itu ada Irfan. Irfan ini salah satu pengusaha dari Papua. Dia kembali ke kampung, ke Nrekang untuk membangun kampungnya. Tapi saya memandang dia memiliki golden ticket karena kenapa? Selain dia pengusaha, dia juga hari ini menjadi ketua partai Golkar. Wah, disitulah dia. Terus yang kedua itu ada Bapak Yusuf Pritanga atau di Nrek yang lebih dikenali sebagai Haji Ucu. Haji Ucu ya. Beliau merupakan salah satu pengusaha dari sektor pertanian dan merupakan juga kader dari Partai Nasdem, dan hari ini di 14 Februari kemarin dia terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi melalui Partai Nasdem. Nah, disinilah juga saya memandang bahwa dia juga punya potensi untuk maju menjadi calon bupati. Terus yang ketiga dari kalangan birokrat. Ada juga ya? Ada dari birokrat. Saya menyaring ada 2 nama. Yang pertama itu mantan Sekda Kota Makassar, Bapak Ansar Mangopo. Oh, kan tahun lalu ada isunya juga ada ya? Bahkan berapa kali saya lihat di media, bahkan saya juga lihat di beberapa postingan sosial media, dia turun berbarengan dengan Denny Fumanto ke Nrekang. Iya. Simbol politiknya di sini sangat kental. Terus yang kedua ada mantan Sekda Nrekang sekaligus mantan wakil bupati juga, Bapak Haji Amiruddin. Nah, dia itu beberapa belakangan ini di Idul Fitri dan di Ramadan kemarin itu sempat namanya diwacanakan untuk kembali bertarung di kontestasi pilkada. Terus selanjutnya saya melihat ada satu nama juga mewakili dari kalangan pengacara, yaitu Hasri SH. Dia juga salah satu politisi dari Demokrat. Kemarin di event pileg kemarin dia sempat bertarung di kontestasi DPRD Provinsi melalui fraksi Demokrat. Dan yang terakhir yang menarik bagi saya secara pribadi, yang mewakili kaum milenial, kaum pemuda. Hari ini ketika berbicara politik tidak elok rasanya, tidak nyaman rasanya ketika tidak melibatkan pemuda. Nah, yang mewakili pemuda yang menurut saya itu ada salah satu anak mantan Bupati Nrekang. Namanya Andi Liwang Latinro. Dia merupakan salah satu anak dari Haji Latinro yang mantan Bupati Nrekang sekaligus anggota DPR RI saat ini. Itulah nama-nama yang sempat saya analisa. Berarti si Mitra juga ini agak masih pemuda juga sama Andi. Kalau milenial kayaknya Mitra sudah tidak. Tapi kalau Andi Iwan ini masih tergolong milenial karena usia kalau bukan 32, 33 lah. Boy, masih muda ya? Masih sangat muda untuk terjun di kontestasi pilkada. Memang di pilkada Nrekang ini sangat sangat menarik gitu. Kenapa? Karena sudah terklaster. Masyarakat tinggal memilih. Dia suka yang dari birokrat kah? Dari pengusaha, dari politisi dan pemuda atau anak milenial juga yang mana tentunya. Tapi perempuan tidak ada ya? Sampai hari ini belum ada. Belum ya? Tinggal perempuan yang kurang. Kalau di beberapa daerah justru yang menarik itu ada banyak perempuan yang muncul. Nah,
kira-kira sebagai akademisi, apa sih peluang-peluangnya misalnya jika klaster politisi ini maju? Kalau dibilang peluang yang dimiliki oleh politisi, yang pastinya itu mereka sudah memiliki partai. Iya, iya, iya. Terus yang kedua, memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi politik baik sesama internal partai, eksternal maupun konstituen yang ada di lapangan. Iya. Dan yang paling penting, politisi ini, mohon maaf, ilmunya pasti sudah di atas tentang politisi dan bagaimana membangun hubungan sosial yang ada di lapangan, terkhusus yang ada di Nrekang. Iya. Kalau dari pengusaha? Kalau pengusaha sendiri, saya rasa mereka memiliki modal yang pas, karena salah satu syarat untuk menjadi politik, terjun dalam lingkaran politik, itu adalah memiliki modal finansial dan modal politik. Nama-nama yang saya sebutkan tadi yang mau mewakili kalangan pengusaha itu kan dia juga memiliki modal politik. Mereka memiliki partai politik dan menjadi kader dari salah satu partai politik. Walaupun juga kita pengusaha, walaupun kita orang politisi, tapi kalau tidak ada modal yang cukup, itu berat juga kita masih di politik. Sebenarnya politik itu murah, tetapi maintenance-nya itu yang lumayan, yang ngiri-ngiri sedap. Kemudian kalau dari birokrat kan ada dua, semuanya mantan sekda. Iya, semua. Ini sudah tidak diragukan lagi di dalam pemerintahan ya. Keilmuannya dalam ruang lingkup pemerintahan. Hanya saja yang harus kita pahami bahwa dalam politik itu ilmu pemerintahan nanti itu bisa kita godok, bisa kita implementasikan ketika sudah jadi. Iya, iya. Tapi ketika masih dalam berproses, komunikasi politik itu yang paling utama. Nah, saya menyarankan bahwa teman-teman yang berada di ruang lingkup pemerintahan ketika terjun dalam dunia politik, modal yang harus dia siapkan itu bagaimana bisa mampu menggait partai politik untuk bisa mengusung dia. Nah, itu yang menjadi itu yang agak berat. Agak berat sebenarnya sih, mendapat kursi tiket itu yang setelah rekomendasi partai lah. Iya, iya. Nah, kalau peluang milenial misalnya di Pilkada Nrekang, apa yang dimilikinya? Sederhana saya kalau berbicara mengenai peluang generasi milenial sampai hari ini. Kita berangkat dari pengalaman di 14 Februari kemarin. Hampir dipastikan itu di atas 50% keterpilihan dari generasi milenial itu sangat tinggi. Salah satu contoh untuk kalangan di level DPR RI itu yang menjadi suara terbanyak di Sulsel itu bukan senior, tapi anak milenial, salah satu anak menteri yang ada di Sulsel, tepatnya di Dapil 2. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, saya rasa milenial ini mampu menguasai medan, menguasai lapangan, karena pasti mereka melek tentang teknologi, melek tentang IT, dan yang paling penting harus memanfaatkan yang namanya sosial media. Sampai hari ini, ketika kita melakukan sebuah kampanye dengan menggunakan sosial media itu dampaknya sangat signifikan dibanding kita melakukan sebuah branding nama dengan menggunakan baliho ataupun spanduk-spanduk di pinggir jalan. Dan milenial ini juga bisa masuk, dia bisa masuk di pengusaha, politisi. Semuanya bisa masuk, terutama di kalangan milenialnya sendiri. Berarti potensi Andi Liwang Latindro ini sangat punya peluang ya. Kalau bilang mengenai potensi, besar potensi beliau. Dia selain memiliki kans untuk bisa maju, harus dipahami juga bahwa dia itu salah satu juga pengusaha. Dia pengusaha. Terus saya rasa Haji Latindro ini tidak akan tinggal diam lah ketika melihat putranya bertarung dalam lingkaran politik. Iya. Dan yang menariknya karena dia sudah masuk di milenialnya ya. Berarti yang klaster milenial ini yang di Liwang Latindro ini kan masuk klaster milenial, kemudian dia juga masuk di pengusaha, kemudian juga seorang politisi, dan tentunya dia punya keluarga dengan kans yang masih terima baik lah di masyarakat ya. Sejauh mana pengaruh misalnya keluarganya dia di Pilkada Nrekang? Kalau berbicara mengenai sejauh mana pengaruh sang mentor lah,
Iya. untuk hadapi pilkada di akhir tahun ini, saya rasa sangat berpengaruh signifikan. Karena kenapa? Andi Liwang ini beberapa waktu yang lalu saya lihat di beberapa media, dia juga sudah diperkenalkan di publik, Iya. bukan lagi sebagai anaknya mantan bupati, tapi sebagai calon bupati lagi. Wah, iya. Itulah terobosan yang baru. Hanya saja mungkin yang menjadi tugas dia bagaimana dia bisa membangun komunikasi kepada para aktor politik, pada elit partai politik yang ada di Nreng, karena tidak bisa dipungkiri untuk mendapatkan rekomendasi partai politik itu ya Yang harus agak ada berat. komunikasi Ya. politik yang terjadi. Nah, tadi sudah bahas soal peluang-peluang milenial, pengusaha, politisi, dan akademisi. Kira-kira kalau kita paketkan misalnya di klaster ini kan, yang menarik misalnya dari politisi atau dari pengusaha atau dari pengusaha ke dari birokrat atau pemuda ke pengusaha. Iya. Dan menurut saya yang paling netral ini sebenarnya milenial. Coba kita pandangan kita seperti apa misalnya di Hendrik? Kita hanya klaster sedikit saja. Tidak bisa dipungkiri kalau untuk Hendrik kan yang mendominasi dan yang bertolong itu adalah dari kalangan politisi. Politisi ya. Yes. Karena kenapa? Mereka sudah tahu sektor-sektor ataupun kondisi lapangan yang ada. Tapi ketika berbicara mengenai paket, menarik ketika milenial juga berpaket dengan pengusaha politisi. Iya. Menarik. Justru saya menganalisa di bahwa akan tersaat beberapa bulan ke depan, paling lambat di akhir bulan 7 itu saya menganalisa semua pasangan sudah mendeklarasikan dan akan terbentuk klaster bahwa politisi bisa bersanding dengan birokrat, politisi bisa bersanding dengan milenial, dan tidak menutup kemungkinan juga milenial yang menjadi 01 akan bersanding dengan politisi menjadi 02 di pilkada Nrekang. Ini tidak terlepas dari bagaimana bentuk komunikasi politik yang terjadi beberapa waktu yang akan datang, dan yang paling penting bagaimana publik bisa mengukur sejauh mana kapasitas mereka untuk bisa memperbaiki Nrekang sampai hari ini. Tadi kita ada anak ex bupati ya. Yes. Tentunya bahwa seorang bupati itu masih punya sekian persen pengaruh. Walaupun mungkin dia sudah mantan bupati, tetapi pengaruhnya itu masih ada. Dan itu yang dimiliki mitra. Yeah. Nah, siapa yang kira-kira ketika mitra ini maju, mitra ini kan secara kekuatan kita tidak bisa ragukan lagi kan. Siapa kira-kira lawan terkuat mitra ini nanti di pilkada Nrekang? Kalau berbicara melawan dari mitra sendiri, sebetulnya melihat dari beberapa hasil diskusi melalui grup WhatsApp, melalui perkembangan media yang ada di Nrekang, hanya ada 2 nama yang bisa saya sebutkan. Yang pertama itu politisi dari Nasdem, Haji Ucu atau Yusuf Ritanga. Terus yang kedua kalangan milenial, Andi Tendrik Liwang Latindro. Alasan saya gini, saya memandang bahwa Latindro ini belum bisa dikatakan habis di Nrekang. Dia masih memiliki potensi untuk bisa mendorong generasinya untuk bisa ikut kontestasi dalam pilkada. Terus kalau Haji Ucu, sejujurnya saya memandang Haji Ucu ini sudah terterima di kalangan publik masyarakat Nrekang. Hanya saja bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat Nrekang, meyakinkan publik bahwa saya mampu memimpin Nrekang 5 tahun ke depan dengan tawaran visi misi program-program yang akan saya bawa untuk publik yang ada di Nrekang. Sehingga masyarakat berpandangan, oh dia layak lah untuk bisa tandem atau bisa melawan. Dan di calon ini yang tadi andaikan misalnya mitra ini pasangan dengan Andi Liwang Latindro ini di pilkada Nrekang. Mitra 01, Andi Liwang 02. Iya. Sampai hari ini kayaknya agak sulit. Tapi kalau itu yang terjadi, bisa saya kotak kosong. Iya.
Berarti ketika itu yang terjadi itu kan menjadi kota kosong ya, karena para klan ini yang Ya, yang eh, walaupun tidak kota kosong tapi pilkada terasa hambar karena karena tidak itu seimbang ya kekuatan kekuatan yang pertarungan dengan bermuara. lawan-lawan yang lain ya. Tetapi andai kan misalnya yang berpaketan antara si Andi Liwan dengan yang Politisi Paucu lain ini ya Pak, ajucu Ajucu ini, bagaimana kira-kira pilkada yang mereka? Dan misalnya si Liwan ini berpaketan dengan salah satu politisi. politisi misalnya atau dari pengusaha misalnya. Kalau Andi Liwan berpaketan sama Jucu bisa saja head to head pertarungan klan lagi di situ Iya, 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 iya. antara klan Latinro Halal dengan klan Haji Muslimin Bando. Dan itu masih pengaruh ya. Sangat berpengaruh kuat. Tapi harus juga dipahami bahwa ada salah satu politisi yang sebetulnya kita tunggu statement dia, apakah dia ingin maju dalam kontestasi pilkada atau hanya stay di DPRD provinsi. Itu siapa? Itu dari fraksi P3 Haji Saharudin. Nah, ini yang menarik ketika beliau yang maju. Apa yang membuat menarik, Son? Beliau ini hampir pasti kan terterima di semua kalangan yang ada di Nrekang, baik itu di generasi senior, orang tua, generasi milenial, termasuk di Gen Z juga, beliau sangat terterima. Nah, ini yang menarik. Tentunya sudah kita sampaikan siapa yang calon, dan memang saat ini masyarakat kita mesti berikan informasi siapa sih yang menarik untuk Nrekang. Nah, kira-kira bisa terulang tidak sejarah di Nrekang itu kota kosong? Kalau berbicara mengenai sejarah kota kosong 2018 lalu, Nrekang dari salah satu dari 3 wilayah yang diselesaikan kota kosong, ada Makassar, Bone, dan Nrekang. Ketika ditarik di pilkada Nrekang, apakah ada potensi kota kosong atau tidak? Ketika merujuk dari hasil pileg kemarin, potensi kota kosong di Nrekang itu sangat-sangat tipis. Melihat dari konstelasi dinamika yang berkembang sampai hari ini, bagaimana para aktor politik membangun komunikasi politik baik itu internal dan eksternal partai, itu sangat-sangat susah untuk kota kosong. Apalagi Nrekang saat ini pemenang pileg kemarin itu Partai Nasdem. Dia bisa mengusung tunggal. Mendapatkan 9 kursi secara kalkulasi 20% untuk mengusung calon bupati, itu minimal kan hanya 6 kursi. Otomatis Nasdem bisa mengusung tunggal. Dan yang saya pahami bahwa ex anak bupati ini dia juga memiliki partai yang notabene dia juga harus berkoalisi, yaitu Partai PAN. PAN ya. PAN itu kurang 1 kursi. Kalau dia 5 kursi kurang. Kalau yang anak muda ini Andi Tenri Liwang ini, dia dari partai mana? Sampai hari ini saya belum mendengar dia menapakkan kaki di partai mana, tapi arahan yang saya dengar dia tetap berada di gerbong dari Gerindra, karena Haji Latinro ini kan salah satu anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ya, tentunya pengaruh orang tuanya juga akan turun kanan. Nah, kan kita sudah sadari bahwa politik ini akan menjadi ujung kesejahteraannya ya. Kita dari awal kita bicara soal apa sih masalah-masalah di Nrekang. Dan masalah ini bisa terselesaikan ketika pemimpinnya atau bisa membangun Nrekang di jalur politik. Harapan kita apa sih untuk Nrekang dan kepada calon-calon bupati ini seperti apa? Kalau berbicara mengenai harapan untuk para bakal calon bupati ini, ada beberapa hal yang ini saya harus sampaikan. Yang pertama itu, para calon ini harus paham situasi dan kondisi yang ada di Nrekang saat ini. Ada 3 aspek penting yang harus dibenahi. Yang pertama itu dari sektor kesehatan, yang kedua dari sektor pendidikan, dan terakhir itu harus memperhatikan tentang keuangan daerah. Baik itu PAD dan APBD daerah. Bagaimana kita bisa membangun suatu daerah ketika PAD dan APBD itu tidak seimbang. Terus dari hal itu juga saya menangkap bahwa teori pembangunan dalam suatu daerah itu ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu mengenai pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga itu ekonomi. Ekonominya. Itu yang penting. Saya juga ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu belakang ini saya memperhatikan sosial media,
kayaknya para calon bupati ini kurang aktif di sosial media sampai hari ini. Baik itu di generasi milenialnya, di para aktor politiknya, baik itu di para pengusahanya juga. Mereka agak kurang update, berbeda dengan teman-teman atau para calon yang ingin berkontestasi di Pilgub. Salah satu contoh itu Bapak Ilham Arif Sirajudin sangat aktif dalam dunia sosial medianya, baik di Facebook, Instagram, di TikTok. Ada Pak Adnan, Bupati Goa, Ibu Indah di Utara. Itu kan harus kita sadari bersama bahwa sosial media itu sangat mempunyai efek yang cukup besar untuk bisa meraup suara. Terus yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan khusus untuk aktor politik yang ada di Nrekang, silakan bisa membuka komunikasi politik baik itu secara eksternal maupun secara internal. Tapi harus dipahami bahwa koalisi yang akan bisa terjadi di Nrekang tidak bisa juga kita lupakan, tidak bisa kita lepas dari koalisi yang terjadi di tingkat provinsi. Jangan sampai koalisi partai politik yang ada di level calon gubernur itu juga merujuk di tatanan kabupaten. Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang bahaya. Ya, itu jangan sampai terlalu cepat bangun komunikasi, bangun komitmen. Oh, tiba-tiba pas di Sulsel itu lain karena kami juga beberapa ketemu dengan konsultan, narasumber kami juga sampaikan bahwa bisa jadi koalisi di Pilgub ini akan turun ke kabupaten. Skala kabupaten. Jadi sudah betul apa yang Bapak sampaikan bahwa calon-calon ini jangan terlalu cepat melakukan komitmen-komitmen yang bisa merusak citra dari partai politik dan calonnya tersendiri. Iya. Terus yang selanjutnya yang saya mau sampaikan juga untuk para tim sukses, harus dipahami bahwa kerja politik itu berbeda cara kerja politik di pilkada dengan di pileg kemarin. Jangan sampai disamakan, pola kerja itu sangat berbeda. Dan yang terakhir, apa yang membedakan cara kerja mereka di pilkada itu sebetulnya itu kalau di pilkada partai membawa person. Iya. Berbeda ketika di pileg, person yang membawa partai. Otomatis ketika di pilkada, partai ini harus betul-betul menyaring, memfilter, dan melihat kapasitas, kapabilitas, serta integritas siapa yang layak untuk kita usung, siapa yang layak kita berikan rekomendasi. Nah, itu harus punya salah satu syarat itu komunikasi politik yang baik, bagaimana memandang di publik, siapa yang layak terterima dengan baik, karena tidak elok rasanya ketika kita mengusung salah satu calon tapi tidak terterima di publik. Itu yang walaupun terterima di publik, kalau tidak punya kursi juga susah juga. Agak bukan lagi susah, tapi memang susah. Tidak bisa. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, siapapun besok lusa yang terpilih jadi Bupati Nrekang, ketika ingin mengambil sebuah kebijakan, ketika ingin mengambil sebuah hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah, tidak ada salahnya kita libatkanlah para akademisi. Saya memandang seperti ini. Akademisi ini kan memiliki tugas itu tridharma pendidikan. Mereka memiliki penelitian, mereka memiliki pengabdian serta pengajaran. Otomatis ketika kita lakukan diskusi, dibukakan ruang diskusi dengan para teman-teman dari akademisi, pasti mereka memiliki ide, konsep, dan gagasan untuk bisa mengembangkan kabupaten terkhusus untuk Kabupaten Nrekang. Itu yang harapan, dan kami juga sampaikan kepada sahabat Rakyat.News, tentunya pembahasan tentang pilkada Nrekang ini tidak sampai di sini. Dan kami juga berkomitmen di podcast ini akan fokus membahas isu-isu perkembangan soal politik, termasuk di beberapa kabupaten di Sulsel, karena menurut kami apa yang kami hadirkan ini adalah menjadi edukasi politik kepada masyarakat. Dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Rakyat.News, dan Pak dosen ini terima kasih sudah datang di podcast Rakyat.News. Terima kasih banyak. Dan ini bukan terakhir ya, kita akan berdiskusi lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.